Oke guys, kali ini saya akan coba menanyakan kepada salah satu pelaku dunia trading, ya, ada Pak Baus Surik, ya, tentang kasusnya Doni Salmanan itu seperti apa, apakah layak dihukum, apakah layak disita barang-barangnya, itu seperti apa menurut pendapat Pak Baus. Gimana Pak Baus? Ya, kalau untuk penyitaan sendiri sih, untuk penyitaan barang sih harusnya itu kan menimbulkan kerugian ya. Kerugian bagi para investor, bukan investor ya, bagi yang masukin dana. Sebenarnya dia itu masukin dana itu infonya itu 80% gitu kalau kerugian dan jadi keuntungan dia. Tapi kalaupun ikut trending juga yang kayak member-membernya itu keuntungan juga dapetin 20%. Jadi mau rugi mau untung tetap dapat untung. Jadi dia itu sebenarnya bukan trading sih, kayak ngajakin orang aja. Si Doni itu. Iya, gambaran saya seperti Jadi itu barangnya, aset-asetnya itu layak disita nggak Pak Baus? Saya rasa sih sebaiknya dikembalikan lagi ke yang rugi-rugi itu, kasihan. Oh gitu. Iya. Nah ini kalau untuk untuk yang punya sistemnya tuh seperti apa? Apakah harus ditindak juga atau gimana tuh? Ya kalau kayak Kotek ataupun Binomo kan di Indonesia itu tidak legal, tidak dilindungi kayak Bapeti ya. Tapi kalau seperti trading kayak Pintu ataupun trading dan Indodax, terus toko kripto itu kan udah dilindungi sama Bapeti. Jadi legal. udah legal, udah istilah bukan aman sih, namanya juga trading. Trading itu bisa kehilangan uang sebagian atau semuanya. Itu udah ketentuannya seperti itu, namanya trading itu. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau misalkan ini tidak ilegal atau ilegal ya ini ya, si yang punya Doni Salmanan ini ilegal, otomatis kan yang harusnya yang masuk, yang pakai sama yang mengelola, yang punya itu kan harusnya kena juga harusnya. Kan ini ilegal nih. Jadi si pemakainya pun udah tahu ini ilegal, tapi dia tetap pakai, kan harusnya dihukum juga gitu. Karena apakah kondisinya gimana tuh kalau memang istilahnya ini ilegal, yang ikut atau yang pakai itu harusnya ditangkap atau enggak? Sebenarnya kalau yang pakai, karena ini kan ilegal ya anggap aja kita kayak judi slot ya, namanya juga judi ya. Ya kalau yang pelakunya ya, kalau namanya judi kan ditangkap juga. Ya, kalau yang ilegal ya. Gitu. Berarti ini sama ya? Iya. Harusnya ini ilegal dan semua pihak harus kena juga. Ya, bukan salah satu pihak seperti itu ya. Iya, betul. Yang salahnya itu gini, kalau seumpamanya endorsement ini produk ini legal nih. Nah, jadi si member taunya legal kan? Iya. Ya, yang disalahin yang endorsementnya. Oh, gitu. Nah, melihat situasi seperti ini, apakah ada indikasi seperti itu, Pak Baus? Maksudnya ini ilegal tapi dibilang legal Ya, itu sama kalau si dari Doni? kutipan cuplikan ya, kayak kemarin yang dari Medan itu ya, yang bilang murah banget ya gitu ya. Itu ada indikasi seperti itu, penipuan. Oh, penipuan ya. Ya. Oke, nah itu jelas ya, kalau yang mempromosikannya bilang itu ilegal ternyata nggak ilegal, itu penipuan ya. Oke, thank you Pak Baus atas informasinya. Nah, ini ada saran atau sepatah dua patah kata untuk para pencinta trading seperti apa? Ya, kalau namanya kayak mendadak itu tidak mungkin ya, kayak mendadak ya, contohnya kita masukin 500.000 jadi 1 miliar gitu, nggak mungkin kan, itu namanya lotre kan, kayak gitu, nggak mungkin. Jadi istilahnya kalaupun mau aman sih sebenarnya untuk bisnis itu ilustrasinya untuk investasi itu banyak. Kalau aman deposito, tapi kan returnnya kecil ya pengambilannya. Terus ada lagi nabung kayak ke emas Antam, itu lebih tinggi lagi. Nah, ada lagi yang lebih tinggi yang tadi yang disebutnya dengan trading. Itu kan
emang resikonya juga besar ya kan. Ya. Gitu. Tapi pendapatannya juga besar. Mengikuti harga sahamnya. Iya. Gitu ya. Jadi high risk high return. Oke ya. Jadi intinya kita harus berhati-hati dalam memilih investasi. Ya, jangan tergoda oleh oleh penampilan orang ya, dari hasil trading seperti apa. Bisa jadi itu gimmick ya, supaya kita lebih semangat naruh uangnya gitu. Padahal ya sulit ya untuk mencari sebuah kekayaan itu. Ya, oke. Sebelum kita akhiri, saya lupa memperkenalkan, ini Baus ini adalah sales eksekutif ya dari salah satu brand ternama di Indonesia. Beliau sudah masih aktif ya, belajar tentang trading, bahkan mencoba trading seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat informasi yang diberikan oleh Pak Baus ya. Sekali lagi, kita harus tetap berusaha, bekerja untuk mencari rezeki ya. Terus jangan jangan gambling lah, yang pasti saja gitu. Oke, thank you guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.